alumni alumni umroh daurah travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini dengan jamaah sekalian dalam sebuah kesempatan yang baik. Mudah-mudahan sebuah kesempatan untuk belajar agama yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Sebuah momen yang sungguh luar biasa dan mudah-mudahan kita Allah beri kesempatan untuk bisa sampai pada bulan tersebut. Ya kira-kira tinggal ya mungkin 10 hari, 11 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ini, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu siap-siap untuk untuk menghadapi bulan tersebut. Di antaranya kita perlu mengetahui keutamaan-keutamaannya. Di antaranya kita juga perlu mempelajari bagaimana fikihnya. Yang pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas beberapa ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan bulan Ramadan tersebut, wabil khusus tentang keutamaan-keutamaannya dan ibadah-ibadah yang terdapat di dalamnya. Mudah-mudahan dengan ini kita termotivasi untuk bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Dan demikian pula kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin baik dan kita betul-betul menginginkan betul-betul sampai pada bulan Ramadan yang seandainya Allah menakdirkan lain kepada kita, ajal kita datang sebelum Ramadan tiba, mudah-mudahan kita tetap dituliskan pahala ya dengan kebaikan Ramadan karena kita sudah berniat dan bertekad ingin memasuki bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita akan mengambil dari buku Riyadhus Shalihin, sebuah buku yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan juga satu hal yang tidak asing dari kita ya. Kita akan membaca bab tentang puasa Ramadan ya di buku kami di bab 217. Ya di bab 217. Kalau jamaah sekalian ada yang punya bukunya silahkan ya di bab 217. Bab wujubus shaumi Ramadan wa bayanu fadlis siyam wa ma yata'allaqu bihi. Bab wajibnya puasa Ramadan dan keutamaan puasa dan apa-apa yang terkait dengan puasa Ramadan ini. Sebagaimana kebiasaan Imam Nawawi dalam bab-bab di Riyadhus Shalihin ini, beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab tersebut. Di antara ayat Al-Quran yang beliau bawakan, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini siyam Ramadan. Ini adalah dalil wajibnya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini wajib hukumnya. Bukan sekadar anjuran, bukan sekadar perkara yang sunnah. Keutamaan bukan, bahkan kewajiban. Yang apabila seseorang melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahala. Apabila seseorang meninggalkannya tanpa uzur, maka dia akan mendapatkan dosa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Tentang fikihnya bagaimana, tata caranya bagaimana, mungkin berbeda-beda. Tapi sudah ada dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kewajiban berpuasa yang Allah wajibkan kepada mereka. Ya, la'allakum tattaqun. Dan di antara tujuan puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan kita insan yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa yang ikhlas, bertakwa yang istiqomah, bertakwa yang didasari ilmu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan all-out, dengan semaksimal kemampuan kita. Ini surat yang masyhur, yang terkenal, seringkali kita dengar dibaca di bulan Ramadan. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan bulan Ramadan ini. Di antaranya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
atau Mas Rifki sudah ada, bisa dibacakan artinya? Sebentar, Ustaz. Sudah dapat di Fonsat yang hadis. hadis Abu Hurairah, Allah berfirman, Barang siapa setiap bersedekah itu, Ustaz. bukan sebelumnya, setiap amalan anak Adam untuk dia Oh, kecuali baik. puasa. Baik, Ustaz. Baik, dibaca artinya nggak apa-apa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya setiap anak Adam, yaitu manusia, itu membawa manfaat bagi dirinya sendiri kecuali puasa. Karena puasa adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Puasa itu adalah perisai. Apabila ada hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah ia berkata kotor dan gaduh. Jika seorang memakinya atau memusuhinya, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, bau mulut orang yang sedang berpuasa bagi Allah lebih harum daripada bau minyak kasturi. Orang yang berpuasa mengalami dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya karena besarnya pahala puasa. Baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qala Allahu Azza wa Jal, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang seperti ini merupakan hadis qudsi, ya, hadis qudsi, hadis ilahi, hadis robbani, ya, banyak nama-namanya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan firman Allah secara langsung. Namun dia bukan Al-Quran, ya, dia bukan merupakan bagian dari Al-Quran. Jadi ada Allah berfirman dan bukan dalam Al-Quran, tapi diceritakan, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi. Apakah firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut tentang puasa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalan anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan besarnya keutamaan ibadah puasa. Allah mengatakan semua amalan anak Adam untuknya akan dibalas kepada anak Adam. Tapi puasa tidak. Allah simpan dan nanti Allah sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan besarnya pahala tersebut. Allah sendiri yang akan membalasnya. Ya, ini menunjukkan besarnya pahala tersebut. Dan para ulama menjelaskan kenapa demikian, karena di dalam puasa diantaranya terkandung perkara penting dalam ibadah, yaitu sabar, ya, kesabaran. Dan Allah berfirman tentang kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang yang sabar tanpa batas. Dan puasa, di antara pelajaran penting dari puasa adalah mengajarkan kita untuk bersabar, ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi ini, wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah tameng perisai. Tameng dari apa? Tameng dari api neraka. Akan mencegah seseorang untuk masuk ke dalam api neraka. Subhanallah. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, kata Allah, faida kana yaumu saumi ahadikum fala yarfas wala yaskhab wala yaskhab, ya. Dan apabila kalian berada pada hari di mana kalian berpuasa, fala yarfas wala yaskhab. Janganlah kalian berkata rofas, ya, janganlah kalian berkata rofas. Ini kalau Bapak Ibu sekalian dulu umroh, ya. Umroh Allah juga berfirman tentang orang-orang yang haji dan umroh, ya, faman kana min siapa yang mau haji, mau melaksanakan umroh, fala rofasa, wala fusuqa, wala jidala fil haj. Maka nggak boleh dia rofas. Apa itu rofas? Ngomong kotor, ngomong jorok, ya. Atau kita bisa katakan dia adalah mukodimah, ya, pembicaraan mukodimah antara suami dan istri sebelum berhubungan, ya. Ini nggak boleh ketika orang lagi berpuasa di bulan Ramadan, ya. Fala yarfas, wala yaskhab, dan jangan dia bicara dengan teriak-teriak, ya, bicara teriak-teriak baik dalam kondisi marah-marah atau menyuruh atau yang lainnya, ya. Ini jangan dilakukan wabil khusus pada puasa Ramadan.
Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini pula, fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Maka apabila salah seorang di antara kalian dicela oleh orang lain atau diajak berantem sama orang lain, dibangkitkan emosinya oleh orang lain, maka katakanlah inni shaim. Saya sedang puasa. Perkataan ini untuk diri kita dan untuk orang tersebut. Untuk diri kita, perkataan itu seakan-akan ingin mengafirmasi diri kita, ingin memberikan motivasi pada diri kita, saya sedang puasa, maka jangan sampai emosi saya terpancing. Perkataan ini pula untuk orang yang ngajak kita berantem, agar dia berhenti dari membangkitkan emosi kita, ya, karena dia tahu bahwa kita sedang berpuasa. Inni shaim. Kalau ada kondisi seperti itu, maka katakanlah demikian. Inni shaim, saya lagi puasa, saya nggak mau terpancing emosi saya nggak mau marah-marah, mohon maaf. Ya, bisa kita katakan demikian pada orang tersebut. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khulufu famis shaim atyabu indallahi mirihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dibanding Allah dibandingkan bau misik. Ya, jamaah sekalian, kalau daurah atau umroh kemarin, ya, banyak yang jajan atau beli oleh-oleh minyak wangi, ada minyak wangi misik. Ya, warnanya putih, biasanya baunya Masya Allah harum sekali. Nah, di sisi Allah, orang yang berpuasa kadang-kadang keluar bau mulut, dari mulutnya kurang sedap, keluar bau yang kurang sedap. Kata Nabi, lebih baik dibandingkan dengan bau misik itu di sisi Allah. Di sisi manusia ya tetap kerasa baunya, ya tetap kerasa baunya tidak enak. Tapi di sisi Allah dia lebih harum dari bau misik tersebut di hari kiamat nanti, ya. Boleh nggak itu nanti dihilangkan, misalnya kita gosok gigi atau kita kumur-kumur, boleh. Yang penting dengan catatan jangan sampai odolnya atau cairan kumurnya tertelan, ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, lis-shaimi farahtan yafrahuhuma. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Minimal ada dua kebahagiaan yang membuat dia bahagia. Apa itu? Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia buka puasa, dia senang dengan buka puasanya. Para ulama menjelaskan orang senang dengan buka puasa karena dua hal. Yang pertama, karena keimanan dia selesai puasa di hari itu dia senang. Orang beriman itu gitu. Bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan ketaatan, akan merasa senang dengan ketaatan tersebut. Kalau kita punya perasaan begitu, mudah-mudahan di hati kita masih ada iman. Sebagaimana orang yang puasa, selesai puasa itu dia akan senang. Senang untuk selesai puasanya, alhamdulillah senang. Kita kadang-kadang mungkin seperti itu ya, datang saatnya azan asar gitu, kita selesai sholat plong, alhamdulillah udah sholat asar. Kadang-kadang kalau sudah datang waktu asar, kemudian kita masih belum bisa sholat, masih aktivitas, itu kadang-kadang ada yang berat di hati kita. Kenapa ya? Oh, ternyata saya belum sholat. Ya, plongnya kalau kemudian kita sudah sholat. Ya, maka mudah-mudahan ini tanda hati kita masih ada keimanan di dalamnya. Jadi ini orang senang dengan buka puasanya, yaitu senang karena dia sudah selesai puasa. Yang kedua secara fisik yaitu dia senang bisa makan lagi, bisa minum lagi, sudah tidak lagi harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ya, maka dengan itu dia senang. Ini kesenangan pertamanya ketika buka puasa. Kemudian yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Kalau dia bertemu dengan Tuhannya, dia senang dengan puasanya. Ketemu dengan Allah, ternyata dilihat ada pahala puasa yang sangat besar yang diberikan pada dia di hari kiamat nanti. Ternyata dilihat bahwa puasanya ini bisa menjadi tameng dia, harusnya masuk neraka, nggak jadi masuk neraka. Maka dia senang dengan puasanya ini ketika ketemu sama Allah di akhirat. Jadi dunia akhirat mendapatkan kenikmatan dan kesenangan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain Imam Bukhari ada nggak keterangannya, Mas Rifki? Bisa dibaca? Bisa. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan ia meninggalkan makan, minum, dan kesenangan syahwatnya demi aku.
Puasa adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Ya, dalam riwayat Bukhari disebutkan lafal yang lain yutraku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Dia yatruku, ya dia meninggalkan makanan, minumnya dan syahwatnya. Ini pembatal puasa, ya, makan, minum dan berhubungan badan. Yang nggak boleh ketika puasa. Dia tinggalkan itu semua di siang hari di bulan Ramadan. Min ajli, karena aku. Satu hal yang mubah dilakukan jadi ditinggalkan karena aku, kata Allah. Maka inilah yang menyebabkan Allah sangat senang dengan orang yang berpuasa. Hal yang mubah ditinggalkan karena dia, karena Allah. Maka kata Allah, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu karena aku dan aku akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat minimal. Kadang Allah lipat gandakan sampai tidak terhingga. Nah, kemudian riwayat Muslim ada, bisa dibaca. Dan di dalam riwayat Muslim dikatakan setiap amal anak Adam itu dilipatkan pahalanya. Satu kebaikan dengan 10 kali. 10 kali lipat sampai 700 lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan nafsunya dan makannya demi aku. Orang yang berpuasa itu mengalami dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah daripada bau minyak kasturi. Iya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam, amalan manusia yudha'af, akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 ila sab'i mi'ah ila sab'i mi'ati dhi'f. Sampai 700 kali lipat, 10 sampai 700 kali lipat. Allah mengatakan illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku sendiri akan membalasnya. Berapa kali lipat? Apakah 700, 7.000, 700.000? Terserah Allah. Intinya sangat besar sekali. Ya. Kenapa? Kata Allah, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang itu sudah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya gara-gara aku, kata Allah. Maka Allah akan membalas dengan balasan yang luar biasa. Lisaimi farahtan farhatun inda fitrihi wa farahtun inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan, bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu Allah. Ini tadi sudah kita bahas. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan bau misik. Ini juga tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersedekah sepasang di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Barang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang melakukan pintu jihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan puasa, maka ia akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Dan barang siapa termasuk golongan orang-orang yang suka bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, bukankah ada orang yang dipanggil pintu-pintu itu karena darurat? Maka apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Beliau menjawab, ya, ada. Aku mengharapkan semoga kamu termasuk dari golongan mereka itu. Masya Allah. Ya, ini juga hadis yang dibacakan artinya tadi adalah hadis yang terkait dengan keutamaan puasa, bahwa di sana ada pintu yang spesial di surga yang spesial bagi orang-orang yang suka berpuasa. Kita bacakan hadisnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah." Barang siapa yang berinfak sepasang, sepasang apa? Dijelaskan para ulama, apapun yang sepasang. Mungkin sepasang kuda, mungkin sepasang harta yang sifatnya pasang-pasangan, hewan lain yang sifatnya pasang-pasangan, sepasang kambing. Fisabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
ya, untuk perjuangan di jalan Allah. Kalau dahulu mungkin untuk peperangan, orang sepasang kuda untuk berperang. Kalau sekarang mungkin tidak ada peperangan di negeri kita, alhamdulillah, di antaranya adalah bisa digunakan untuk dakwah, karena itu di antara bentuk jihad, ya, di masa ini atau di tempat kita ini, jihad dengan ilmu, menyebarkan dakwah, ya. Fisabilillah, di jalan Allah, nudia min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hada khair. Wahai Abdullah, ini kebaikanmu, sambil ditunjukkan kebaikannya. Ini orang yang berinfak. Faman kana min ahli sholah, siapa yang ahlus sholah, suka mengerjakan sholat, du'iya min babis sholah, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Di surga ada pintu-pintu, pintu gerbangnya, ya, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Masya Allah. Pak Ibu kalau ke umroh kemarin, ya, sebelum ini ada pintu 1, ada pintu 2, ada pintu 3, WC aja ada WC 1, WC 2, WC 3, ya. Maka surga pun demikian, ya. Ada pintu-pintunya, ada pintu-pintunya. Dan pintu surga itu tentunya bukan nomor-nomor seperti pintu Masjidil Haram, pintu Masjid Nabawi, tapi dengan apa? Dengan amal soleh yang dilakukan. Ahlus sholah, orang yang suka sholat. Ini orang yang Masya Allah. Kita dapati ada orang yang rajin sholat. Ada waktu kosong, waktu luang, dia ngapain sholat? Agak siang dikit, dia sholat duha. Agak siang dikit, dia sholat. Agak malam dikit, sore dikit, dia sholat malam, sholat witir. Pokoknya dia senang banget mengerjakan ibadah sholat. Maka ini juga diantaranya orang yang akan dipanggil dari pintu khusus, yaitu pintu sholat. Kemudian kata Nabi, "Waman kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad." Siapa yang dipanggil dari pintu jihad, siapa yang menjadi orang yang ahlu jihad, seorang mujahidin, sering berperang di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli siyam, du'iya min babi rayyan. Barang siapa dipanggil suka ahli siyam, suka berpuasa, du'iya min babi rayyan, maka dia akan dipanggil dari pintu namanya ar-rayyan. Ya, pintu namanya ar-rayyan. Bukan pintu namanya pintu sholat, pintu jihad, pintu puasa, tapi Allah sebutkan nama khusus bagi pintu tersebut namanya Rayyan, pintu orang yang suka berpuasa. Ahlus Siyam, siapa Ahlus Siyam? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan Ahlus Siyam adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Syaratnya dia cukup berpuasa di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tidak, namun lebih dari itu. Yaitu dia adalah orang yang suka berpuasa secara umum. Bukan hanya puasa Ramadan saja, tentu puasa Ramadan sebagai kewajiban, tapi dia suka berpuasa. Senin, Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa sunnah yang lainnya, bahkan puasa Daud. Dia senang berpuasa. Maka orang yang seperti ini akan dipanggil dari pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ya. Waman kana min ahli shadaqah, du'iya min babi shadaqah. Siapa yang ahlu shadaqah, suka bersedekah. Tentunya yang wajib, yang jelas yang pertama yang wajib, kemudian dia pun sedekah dengan sedekah sunnah, akan dipanggil dengan atau akan dipanggil dari pintu sedekah. Subhanallah. Ini pintu-pintu surga, masing-masing dari pintu tersebut dipanggil untuk orang-orang yang beramal sesuai dengan pintu tersebut. Jadi ini yang orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ahlus siyam, orang yang berpuasa. Qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi bin darurah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabu kulliha. Bagaimana orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut? Adakah orang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut semuanya? Ya, ada nggak orang yang dipanggil dari pintu tersebut semuanya? Artinya dia suka jihad, dia suka sedekah, dia suka menginfakkan hartanya, dia suka puasa, ya subhanallah, orang yang utama dan mulia. Dan kata Nabi SAW, siapa? Naam, iya, ada wahai Abu Bakar. Wa arju an takuna minhum. Saya berharap engkau bagian dari mereka. Engkau di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, didoakan Nabi agar menjadi bagian dari mereka. Dan tentunya Nabi bukan sembarangan doakan. Nabi tahu track record Abu Bakar. Siapa Abu Bakar As-Siddiq yang semua amalan-amalan tersebut dikerjakan dengan baik oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini juga di antara hadis yang menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Ya, kalau di Masjid Nabawi, Bapak Ibu sekalian berkunjung ke Saqifah Bani Sa'idah ya dekat Masjid Nabawi, sebuah taman yang di situ menjadi tempat dibaiatnya Abu Bakar menjadi pemimpin kaum muslimin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau disebut dengan khalifah, ya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pengganti, khalifah itu artinya pengganti Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini hadis yang terkait dengan keutamaan puasa, yaitu adanya pintu khusus bagi mereka. Kemudian hadis selanjutnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya di dalam surga ada pintu yang bernama Ar-Rayyan, di mana nanti pada hari kiamat orang-orang yang tidak berpuasa orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu itu, dan tidak seorang pun yang dapat masuk lewat pintu itu selain mereka. Di mana penjaga pintu mengucapkan, "Mana orang yang berpuasa?" Kemudian mereka pun berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang boleh masuk lewat pintu itu. Apabila mereka telah masuk pintu surga, maka ditutuplah pintu itu. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang dapat masuk lewat pintu itu selain mereka yang ahli berpuasa. Masya Allah. Ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan." Ini mirip dengan hadis sebelumnya. Hanya saja dalam hadis ini ada beberapa tambahan-tambahan keterangan yang Masya Allah menarik dan sangat baik untuk kita baca. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah. Orang-orang yang puasa akan masuk pintu tersebut di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satupun yang masuk lewat pintu itu ke surga selain mereka. Memang khusus spesial buat orang-orang yang puasa. Yuqalu aina shaimun, maka akan ditampilkan di pintu tersebut, akan dipanggil di pintu tersebut, mana orang-orang yang suka puasa. Fayakumuna, maka mereka pun berdiri dan kemudian masuk surga lewat pintu tersebut. Orang masih ngantri di surga, ya, masih ngantri untuk masuk surga, dia sudah mendapatkan kesempatan masuk lewat pintu tersebut, pintu khusus tersebut. Masya Allah, ya. Kalau kita di umroh kemarin, kita mungkin sempat ngantri. Ngantri apa? Ngantri masuk raudhah, ya, ngantri masuk raudhah. Ya, lagi ngantri itu ternyata dipanggil, ya, mana jamaah daurah travel. Padahal ngantrinya masih panjang misalnya, ya. Mana jamaah daurah travel, ada askar yang manggil, sini sini. Masuk lewat pintu khusus. Bisa masuk ke raudhah lewat pintu khusus. Masya Allah. Nikmat yang luar biasa. Walaupun semua bisa masuk, tapi ini kemuliaan bagi mereka. Ya, maka begitulah orang-orang yang berpuasa. Ada pintu khusus. Ketika orang lagi nunggu, maka dipanggil ainas shaimun, mana orang-orang yang puasa. Maka mereka pun berdiri dan masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak masuk lewat pintu itu selain orang-orang yang suka berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kalau sudah mereka semua sudah masuk, orang ahlul siam ini sudah masuk, ughriqa. Pintunya ditutup, dikunci, jadi nggak bisa ada orang lain yang masuk dari pintu itu. Subhanallah, ini keutamaan besar bagi orang-orang yang ahlus siam. Dan tentunya tidak dikatakan ahlus siam, orang yang ahli puasa, kecuali dia menegakkan puasa di bulan Ramadan, karena itu yang wajib. Yang ditambah, dia suka mengerjakan puasa-puasa sunnah. Wallahu a'lam. Hadis selanjutnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang mengerjakan puasa karena Allah, melainkan Allah menjauhkan dirinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun karena puasanya yang sehari itu. Subhanallah. Ini juga hadis yang menjelaskan keutamaan orang yang berpuasa dan termasuk di dalamnya puasa Ramadan. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan."
Tidaklah seorang itu puasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah. Ini apa namanya, di jalan Allah, dia puasa di jalan Allah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Puasanya ikhlas karena Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia di hari kiamat dari api neraka 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Satu hari dia 70 tahun perjalanan, dijauhkan dari api neraka. Ya, dan di akhirat tidak ada tempat lain kalau nggak masuk neraka, yang masuk surga. Dijauhkan dari neraka, mudah-mudahan dia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Gara-gara satu hari puasanya yang dia lakukan dengan ikhlas, dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah puasa yang dilakukan dengan benar, niatnya benar dan caranya benar, itu akan merubah seseorang, akan membawa perubahan seseorang menuju kebaikan. Maka dengan perubahan itu akan banyak efek positif dari orang tersebut. Dan orang tersebut akan menjadi lebih baik, bertaubat kepada Allah, sehingga Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana hadis yang selanjutnya akan kita baca. Silakan dibaca lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Iya. Ini hadis yang masyhur juga, sering dibacakan di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab, berharap ganjaran pahala dari Allah. Ini penting dalam puasa Ramadan kita. Nabi sebutkan dua sikap ini dari orang yang berpuasa sebagai sikap yang mesti ada. Pertama, imanan, karena iman. Karena kita beriman bahwa puasa itu wajib, diwajibkan oleh Allah. Allah mewajibkan bagi hamba-hambanya. Maka orang yang nggak puasa, atau orang yang berpuasa tapi puasa ini nggak wajib, cuman anjuran saja, dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, bahkan dosa, bahkan kufur, ya, karena sudah mengingkari kewajiban puasa, walaupun dia puasa. Kalau mau lebih mending orang yang nggak puasa, tapi dia paham, dia yakin puasa itu wajib. Sehingga ketika dia nggak puasa tanpa udzur, dia dosa, dia merasa dosa. Ini lebih mending, ini dosa besar. Betul dosa besar, tapi ini kalau bicara lebih mending ya, bukan artinya bukan artinya ya udah begitu aja deh, bukan. Tapi lebih mending daripada orang yang walaupun dia puasa, tapi dia mengingkari kewajiban puasa. Ini nggak boleh. Ini bisa kufur kepada Allah karena mengingkari kewajiban sebagai sebuah kewajiban. Terus gimana ya? Puasa Ramadan cuma sunnah saja, cuma anjuran saja. Bagus kalau ngerjain, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan saya ngerjain lah biar bagus. Ini enggak boleh gitu. Imanan, karena iman kepada Allah. Wahtisaban, mengharapkan pahala. Ihtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah dengan puasanya. Ini menunjukkan keikhlasan dia, bukan ingin dari manusia atau yang lainnya. Siapa yang demikian, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Apakah dosa besar ataukah dosa kecil? Wallahu alam. Para ulama ada yang mengatakan ini sebagaimana keumuman hadisnya, semua dosanya akan diampuni. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dengan benar, terkandung di dalam puasa tersebut sikap istighfar, sikap taubat kepada Allah, sikap kembali kepada Allah, sikap mengakui kesalahan dan ingin bertaubat kepada Allah. Sehingga dengan itu dia bisa diampuni dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa dengan benar, niatnya benar, mengharap pahala dari Allah, yakin bahwa itu wajib, dia kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Allahu a'lam. Hadis selanjutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila bulan Ramadan datang, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta dibelenggulah setan-setan. Iya, ini juga hadis yang masyhur yang berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan wabil khusus. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan",
apabila datang bulan Ramadan, kata Nabi, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu surga. Ini menunjukkan surga sudah ada sekarang. Sudah ada pintunya dan dibuka di bulan Ramadan. Dibuka pintu-pintu surga, di antara para ulama ada yang memaknai dibuka rahmat-rahmat Allah. Pintu rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ditutup pintu-pintu neraka, ditutup berbagai macam adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kemudian kata Nabi wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ada banyak penafsiran para ulama tentang hal ini. Ada yang mengatakan ya, semua setan dibelenggu. Ada yang mengatakan setan-setan yang besar dibelenggu. Ya, setan-setan yang besar dibelenggu. Ada yang mengatakan setan-setan yang dibelenggu adalah setan-setan yang mencuri berita dari langit. Ada yang mengatakan setan-setan yang dibelenggu sebagaimana setan itu bisa mengalir dari jalan darah manusia. Ya. Kemudian orang yang berpuasa maka darahnya akan bersih dari syaitan. Kenapa? Karena dia mempersempit jalannya syaitan. Sehingga seakan-akan setan dibelenggu. Ada yang mengatakan demikian. Intinya Allah menutup berbagai macam pintu keburukan. Sehingga kita lihat di bulan Ramadan secara umum keburukan, kemaksiatan berkurang, bahkan berkurang drastis, ya. Tapi kok masih ada? Iya. Boleh jadi masih ada karena berbuat buruk itu bukan karena setan saja. Tapi karena apa? Karena ada godaan dari diri kita juga. Ya, ada godaan dari diri kita juga. Maka berbuat keburukan itu karena setan dan karena hawa nafsu. Hawa nafsu kita enggak dibelenggu di bulan Ramadan. Tergantung kitanya bagaimana menyikapi bulan Ramadan. Kalau hawa nafsu kita masih menyuruh kita berbuat keburukan, ya sudah, terjadilah mungkin keburukan tersebut. Sehingga setan dibelenggu, eksternalnya memang enggak ada, tapi internal diri kitanya masih ada hawa nafsu. Itulah yang menyebabkan masih adanya keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Hadis selanjutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika hilal itu samar atas kalian, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Ini masuk satu Ramadan melihat hilal. Melihat bulan baru, ya, hilal itu bulan baru yang menunjukkan datang bulan, awal datangnya bulan, ya. Bulan ini waktu, ya, bukan haid wanita, tapi awal datangnya bulan, ini waktu, ya, tanggal 1. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka puasalah karena melihat itu juga, karena melihat hilal tersebut. Maka ini yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menentukan kapan awal Ramadan dan kapan selesai Ramadan alias masuk hari Lebaran, ya. Dengan apa? Dengan cara melihat hilal. Bagaimana kalau nggak terlihat? Kata Nabi, fa in ghabiya alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau tertutup, kalian tidak bisa melihatnya, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban dengan 30 hari. Karena jumlah bulan hari dalam satu bulan bisa 29, bisa 30. Kalau nggak terlihat, baik memang nggak terlihat, karena nggak terlihat tidak kelihatan hilalnya, maka sempurnakan. Atau memang tidak terlihat karena terhalang awan, hujan dan lain sebagainya, maka sempurnakan sampai 30 hari. Sebuah praktek yang mudah, sebuah praktek yang tidak sulit dalam menentukan jumlah atau hari Ramadan, ya. Walaupun nanti pada prakteknya, kenyataannya ini nanti kita melihat kepada keputusan pemerintah, ya, keputusan pemerintah kita kapan berhari raya dan kapan masuk puasa Ramadan. Dalam riwayat Muslim disebutkan, fa in gumma alaikum fasumu 30 yauman. Apabila tertutup awan, ya, kalian nggak bisa melihat hilal itu, maka puasalah 30 hari. Ya, subhanallah. Jadi ini bab tentang puasa dan yang terkait dengan puasa. Kemudian hadis
selanjutnya atau bab selanjutnya dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini, bab al-jud wa fi'lul ma'ruf wal iktsaru minal khair fi syahri Ramadan wa ziyadatu min dzalika fil ashril awakhir min. Bab dermawan, melakukan perbuatan baik dan memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan spesial. Jangan kita samakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kebaikan kita, sedekah kita, amal soleh kita harus nambah. Ya, harus kita lebih dibanding dengan yang lainnya. Nanti setelah bulan Ramadan kurang lagi nggak apa-apa. Itu normal, biasa. Tapi di bulan Ramadan ada kesempatan yang baik, waktu yang baik, dilipat gandakan kebaikan kita, maka amal kita pun tambah. Sedekah Jumat biasanya mungkin 20.000, tambah jadi 30.000, jadi 40, jadi 50.000. Misalnya kita biasa baca Quran, ya 2 halaman, 3 halaman, di bulan Ramadan tambah jadi 5 halaman, jadi 6 halaman, dan seterusnya. Ya, misalnya kita biasa sholat duha rutin 4 rakaat, bulan Ramadan tambah jadi 8. Kita biasanya sholat malam 3 rakaat, bulan Ramadan tarawih plus tambah lagi sholat malam. Begitu amal-amal soleh jadikan spesial di bulan Ramadan. Terus nanti kendor lagi di luar bulan Ramadan nggak apa-apa. Ya, itu sebuah hal yang wajar, dan ketika Ramadan kita betul-betul kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan ini jangan sampai kita terlewatkan waktu-waktu kita sehingga berlalu begitu saja. Nah, ada beberapa hadis yang beliau bawakan dalam bab ini. Ada, bisa dibacakan, Mas Zaki? Konsep yang pertama riwayat Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah dari semua orang, terlebih lagi bila di bulan Ramadan, yaitu bulan di mana beliau selalu ditemui oleh malaikat Jibril. Hampir setiap malam Jibril datang untuk bertadarus Al-Quran. Sungguh, beliau lebih pemurah lagi bila telah ditemui malaikat Jibril melebihi angin yang kencang. Masya Allah. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, karena Rasulullah ajwa dan nas. Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Masya Allah. Rasulullah itu dermawan. Minta kalau ada langsung dikasih. Kalau nggak ada, kadang Rasulullah nyariin ke sahabat yang lainnya. Ini ada orang yang butuh, tolong dikasihin. Ya. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika datang malaikat Jibril. Ketika datang malaikat Jibril bertemu Nabi SAW. Ngapain Jibril ketemu Rasulullah di bulan Ramadan? Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril itu ketemu Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan. Jadi tiap malam ketemu. Yudarisuhul Quran. Mengajarkan kepada beliau Al-Quran, mengulang kembali bacaan Al-Quran Nabi SAW yang sudah diturunkan setiap malam. Fala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Dan Rasulullah betul-betul itu kalau sudah ketemu Jibril, kata Abdullah bin Abbas, setelah selesainya maka Rasulullah betul-betul jadi orang yang sangat dermawan. Seperti angin yang bertiup, nyah nyoh gitu. Pokoknya ngasih itu gampang kepada orang yang memang membutuhkan. Subhanallah. Maka kita pun ya minimal meneladani Nabi dari sisi spiritnya. Ya, jadilah kita orang-orang yang dermawan di bulan Ramadan. Ya, demikian pula kita nggak ketemu Jibril, Ustadz. Gimana dong? Sama. Kita memang nggak ketemu Jibril, tapi ngapain Jibril ketemu Rasul mengajarkan Al-Quran? Maka bulan Ramadan jadilah kita orang-orang yang konsentrasi dengan Al-Quran, baik membacanya, baik mempelajarinya, menghafalnya, konsentrasi dengan Al-Quran, dan iringi dengan sedekah, iringi dengan kita banyak berbuat kedermawanan setelah kita membaca Al-Quran tersebut. Walaupun kita nggak ketemu Jibril, tapi sama kita membaca sesuatu yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Nah, hadis selanjutnya.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, bila telah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah dan membangunkan keluarganya serta mengencangkan sarungnya, yaitu tidak menggauli istrinya. Iya, ini apa yang dilakukan Nabi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana disitulah potensi besar turunnya malam Lailatul Qadar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail. Apabila datang 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, ahya al-lail. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam dengan apa? Dengan ibadah. Ya, bukan dengan petasan, bukan dengan jalan-jalan, tapi dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu. Dan beliau bukan hanya ingin itu kebaikannya buat diri sendiri. Beliau membangunkan saudara-saudaranya, keluarganya. Dibangunkan, Aisyah dibangunkan agar ikut beribadah menghidupkan. Kenapa? Karena beliau tahu betapa besar keutamanya malam-malam tersebut. Ya, walaupun ini sunnah, tapi bangun untuk beribadah kepada Allah di malam-malam tersebut dibangunkan oleh Nabi. Karena besar keutamaannya. Wasyaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan ikat pinggang ini, mengencangkan sarung ini, meninggalkan istri-istrinya. Ya, meninggalkan istri-istrinya, enggak, maksud tidak berhubungan badan, walaupun boleh di malam di bulan Ramadan, dan boleh di 10 hari terakhir, tapi beliau berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah karena besar pahalanya. Apalagi apabila di malam itu bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Ya, baca Al-Quran seharian atau semalaman, ya, bisa mendapatkan pahala 1000 bulan. Subhanallah, sebuah keutamaan yang agung yang tidak ada pada malam-malam yang lainnya. Sehingga disebutkan para ulama 10 malam yang paling mulia itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Adapun 10 siang yang paling mulia 10 siang di bulan Dzulhijjah. Karena di situ ada hari Arafah, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang terbatas, ada pertanyaan juga saya lihat. Ini kita sampai sini yang bisa kita bahas tentang hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Masih banyak, ya, bagus sekali buku Riyadhus Shalihin ini kalau kita baca hadis-hadisnya sehingga kita bisa memahami, ya, berbagai macam permasalahan agama dengan ringkas sehingga kita tahu secara umum bagaimana Islam ini yang mengajarkan kepada kita akidah, ibadah, akhlak dan muamalah pada sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang tidak bisa nanti bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Amro yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ini alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan masuk melalui kolom chat. Izin saya bacakan, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, yang dimaksud ahli puasa dengan keistimewaan masuk surga dari pintu Ar-Rayyan itu puasa sunnah atau puasa Ramadan? Ya, ahli puasa dia suka berpuasa. Tentunya basicnya puasa Ramadan karena ini puasa wajib, ya. Puasa yang wajib seorang melakukan puasa Ramadan, ya, ditambah dia suka berpuasa. Ini puasa sunnah. Ada juga ulama yang menegaskan cukup puasa Ramadan saja, tapi wallahu alam yang tepat adalah termasuk juga dia adalah suka berpuasa. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud atau puasa-puasa yang dia cinta dengan puasa sehingga dia menjalankan ibadah puasa tersebut yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, lanjutkan. Izin bertanya, Ustadz, saat berpuasa sunnah seringkali istri berhasrat untuk berhubungan dan ana beberapa kali berusaha untuk menolaknya. Jadi manakah yang lebih utama saat kondisi tersebut, ya Ustadz, melanjutkan puasa sunnah atau membatalkannya? Jazakumullah khairan. Prinsipnya puasa sunnah ini apabila ada kebutuhan maka dia boleh untuk dibatalkan, ya, boleh untuk dibatalkan. Bagaimana dalam kondisi yang tadi apabila ketika puasa sunnah istri berhasrat, maka lihat kondisi. Apabila mungkin dilanjutkan, lanjutkan. Tapi apabila tidak mungkin, katakanlah memang sudah berhasrat betul istri, kemudian ya kita pun akhirnya
ingin maka boleh dibatalkan. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya, bagaimana tipsnya agar selalu istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi? Di Syukran. antaranya yang pertama banyak berdoa, minta sama Allah. Ya, kita bisa istiqomah itu karena taufik dari Allah. Maka minta sama Allah agar kita istiqomah. Ya, ya selain kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Kan kita baca terus tuh dalam sholat kita. Kita bisa doa dengan doa-doa yang lainnya. Ya, bisa doa dengan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan kami di atas agamamu. Atau doa-doa yang selain yang semisal. Ya Allah, istiqomahkan saya. Ya Allah, berikan saya jalan istiqomah. Ini yang pertama. Istiqomah, ya. Atau doa minta sama Allah. Yang kedua adalah dengan terus belajar, terus menuntut ilmu agama sehingga kita dapat nasihat dari Allah dan Rasul-Nya lewat Al-Quran dan hadis, dapat nasihat dari para sahabat, mendengarkan keterangan-keterangan dan penjelasan para ulama. Ini akan membuat hati kita semakin baik dan terus baik dan terjaga dari keburukan. Ya, kalau kita belajar, kita mau yang jelek-jelek kita diingetin gitu ya, maka akan membuat kita istiqomah. Ini yang kedua, belajar. Kemudian yang ketiga, di antara kiat-kiat kita bisa istiqomah adalah memilih teman-teman yang baik. Memilih teman-teman yang baik, ya. Orang yang berteman dengan yang baik, mudah-mudahan dia akan keseret dengan kebaikannya. Tapi sebaliknya kalau teman kita teman-teman yang buruk, kita khawatir kita bisa terseret dengan keburukan teman-teman kita. Jadi ini 3 poin penting, ya. Yang pertama adalah doa sama Allah. Yang kedua atau yang ketiga tambahkan boleh, yang keempat nanti apa? Yaitu menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian yang menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga belajar menuntut ilmu agama. Jadikan kita punya waktu luang untuk ngaji seminggu sekali, seminggu 2 kali sesuai dengan kemampuan kita dan kesempatan kita. Kemudian yang keempat adalah mencari teman-teman yang baik dan menjauhi teman-teman yang buruk tentunya. Ini 4 hal yang mudah-mudahan bisa membantu kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allah. Ya, baik Ustaz, Anda lanjutkan. Ustaz izin bertanya, perihal waktu berbuka puasa di masjid yang jauh itu sudah azan, tapi di masjid yang dekat rumah itu belum azan. Apakah patokannya azan pada masjid yang jauh tadi atau menunggu azan di masjid terdekat? Jazakumullah khairan. Iya, kita lihat ya bagaimana azan-azan tersebut. Kalau azan memang masjid terdekat kita memang kadang-kadang agak lambat, maka dan azan yang masjid jauh tadi, ya sejauh-jauhnya masjid kalau kita masih dengar azannya, ya masjid sekitar situ juga berarti kan paling. Bukan kemudian sampai sudah beda waktunya kan enggak, ya. Maka boleh pakai masjid yang jauh, ya boleh. Yang namanya buka puasa itu disegerakan, artinya kalau sudah waktunya segera berbuka. Jangan ditunda-tunda. Bukan artinya disegerakan itu, ya saya buka jam 5 lah, kan suruh dicepetin buka puasa. Bukan. Tapi kalau sudah datang waktunya, segera berbuka puasa. Maka itu yang terbaik. Jadi boleh, kalau memang masjid yang agak jauh itu memang sudah tepat waktu, dan masjid yang dekat ini memang agak lambat, maka kita berpatokan dengan masjid yang jauh diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, masih ada 2 pertanyaan, Ustaz. Tapi ini 2 pertanyaan ini pertanyaan beranak, Ustaz. Ada banyak. Masya Allah. Silakan, silakan. Baik, Bismillah. Semoga Ustaz selalu dalam taufik dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Izin Amin. bertanya, sebenarnya apa perbedaan dan persamaan tata cara berpuasa wajib Ramadan dan berpuasa sunnah, baik itu Senin, Kemis, Daud, dan lain-lain. Kemudian, apa keistimewaan kita jika berumroh dan berpuasa sunnah di luar Ramadan, dan kalau kita itu berumroh dan berpuasa di bulan Ramadan. Oh, gitu. Ustaz. Jadi yang pertama tadi persamaan dan perbedaan, apa sih persamaan dan perbedaan tata cara ketika berpuasa wajib Ramadan dan berpuasa sunnah yang lainnya gitu, Ustaz. Iya. Adapun persamaannya secara umum sama, hanya saja bedanya tentunya yang satu puasa sunnah, satu puasa wajib. Puasa wajib ini bukan hanya Ramadan, puasa wajib ini qadha, puasa qadha ganti Ramadan itu juga wajib. Demikian pula puasa nazar. Nazar
orang mau puasa maka dia wajib, ya. Eh, di antara yang membedakan, yang berbedaannya cukup jelas, yaitu niat. Orang yang puasa wajib harus niat dari malam hari. Jadi kalau kita mau puasa Ramadan, sebelum subuh sudah harus niat. Niat besok mau puasa. Kapan? Ya boleh pas Isya, boleh pas malam, boleh pas sahur, dan niat tempatnya di hati. Orang bangun sahur sadar, ngapain bangun sahur? Besok mau puasa, itu sudah niat. Ya sudah niat. Kecuali kalau dia sahur bangun ngelindur. Bangun sahur ngelindur, nggak sadar begitu ya. Kemudian tiba-tiba dia makan ayam 2 potong, makan ikan bakar, makan kolak yang semalam begitu. Nah itu namanya ngelindur, nggak sadar, nggak niat mungkin, ya. Tapi kalau bangun sudah sahur itu niat sudah, ya. Maka ini perbedaannya. Adapun kalau puasa sunnah boleh, puasa sunnah itu apa namanya, diniatkannya bukan di malam harinya. Misalnya kita bangun pagi, sholat subuh, terus nggak sarapan, nggak minum apa-apa, sampai di kantor, tadi nggak sarapan ya, tadi nggak minum. Saya terusin aja deh sholat, saya terusin deh puasanya ini hari mumpung hari Senin, saya terusin puasa Senin. Boleh yang seperti itu dalam puasa sunnah, boleh. Ya, tapi puasa wajib nggak boleh gitu. Puasa wajib harus kita niatkan dulu. Kalau kayak tadi misalnya kasusnya belum ini, belum ini saya mau bayar puasa, utang puasa saya sekalian deh, nggak boleh. Bayar utang puasa harus diniatkan dari malamnya. Ya, ini diantara perbedaan antara puasa sunnah dengan puasa wajib, tentunya dari sisi niatnya berbeda dan bagaimana kapan niat itu diniatkan juga berbeda. Kemudian yang kedua apa? Umroh ya, umroh ketika di bulan Ramadan memang ada keutamaannya. Kata Nabi SAW, umroh ketika bulan Ramadan seperti haji bersamaku, ya seperti haji bersama Nabi SAW. Pahalanya besar. Demikian pula biasanya ya tentunya rintangannya, tantangannya besar karena ramai, karena berdesak-desakan sebagian, atau kadang-kadang di tahun-tahun tertentu ibadah atau umroh tersebut berada pada musim yang sangat panas atau sangat dingin misalnya, sehingga cukup memberikan ujian tersendiri, ya. Maka ini ujian-ujiannya, ya. Maka umroh di Ramadan itu punya keutamaan yang khusus, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini masih Ustaz, apakah masih ada Ya, beberapa? silakan, silakan. Baik Ustaz. Apakah benar bila suatu amalan di bulan Ramadan diterima, diterima Allah, salah satu cirinya adalah semakin istiqomah ketika beribadah? Ya, betul. Di antara ciri, tanda, ya, kita tidak bisa memastikan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima, nggak bisa. Tapi di antara tanda ibadah kita diterima sama Allah adalah kita istiqomah. Ya, kita senang melakukan ibadah itu lagi. Habis puasa Ramadan, kita ada puasa Syawal, kita senang puasa Syawal lagi. Habis sholat, kita senang sholat lagi. Kita senang habis 30 hari kita terawih, kita istiqomah mengerjakan sholat malam. Ini tanda. Tanda mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Puasa Ramadan kita dan ibadah-ibadah kita diterima. Ya, tanda. Bukan berarti kepastian, tanda. Ya, Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Mungkin dua terakhir Ustaz, karena tadi nambah saat ini. Jadi yang pertama, Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh minum obat penghambat haid bagi wanita pada bulan Ramadan sehingga puasanya bisa full? Lebih baik tidak perlu, karena kata sebagian dokter, minum obat penghambat haid itu bisa mengganggu kesehatan seseorang, ya, seorang wanita. Maka lebih baik tidak. Dan di zaman Nabi pun para sahabat, para sahabiah, ya sahabat-sahabat dari kalangan wanita-wanita muhajirin dan ansor, mereka pun mengalami haid. Dan ketika mereka mengalami haid, ya sudah, mereka tidak puasa dan diganti di waktu yang lainnya. Jadi tidak perlu, dan tidak seperti mungkin umroh, ya. Kalau umroh waktu yang terbatas, biaya yang besar. Sayang kalau kemudian ketika umroh full haid, hanya nggak bisa melaksanakan ibadah umrohnya. Ya ini masih ada apa namanya permakluman. Tapi kalau puasa tidak ada. Kalaupun haid, kalaupun mengalami nifas atau haid, ya sudah, ada waktu lain untuk mengganti. Boleh-boleh saja. Dan demikianlah para sahabat wanita pada masa lalu, ya, pada masa salaf,
pada masa Rasulullah, pada masa sahabat dan setelahnya mengalami haid juga. Maka lebih baik tidak perlu, jadi biasa saja, biarkan sesuai dengan kondisi masing-masing seseorang. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Yang terakhir Ustaz, Bismillah. Ustaz, Assalamualaikum. Batas melaksanakan puasa sunnah sebelum Ramadan itu berapa hari Ustaz? Mungkin. Ada hadis yang menunjukkan jangan mendahului puasa Ramadan 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali biasa puasa sunnah. Jadi kalau orang biasa puasa sunnah bebas, ya, dia biasa puasa Senin Kemis. Kemisnya ini mungkin di hari-hari harus ngelihat hilal, Kemis pas hari Kemisnya, ya. Maka yang seperti ini boleh karena dia biasa. Tapi kan kalau dia nggak biasa maka jangan, ya. Jangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah itu pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jazakumullah Ustaz khair. Amrullah Katin Hafizahullah Ta'ala, dan kami juga ucapkan terima kasih dan kepada jamaah sekalian yang telah hadir menyimak kajian pada malam hari ini. Semoga itu menjadi amal soleh dan menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga nantinya kita bisa mengamalkan ilmu tersebut di bulan Ramadan beberapa hari ke depan insya Allah. Dan semoga Allah berikan kita taufik umur yang panjang sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan kita diberi taufik oleh Allah untuk dapat beramal soleh secara optimal. Amin. Demikian kami mewakili dari Daurah Travel mengucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian, dan kami mohon maaf apabila kajian pada malam hari ini, wabil khusus saya, masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan dalam berkata-kata. Semoga kajian pada malam ini bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi